Di sini saya akan menjelaskan penerapan supply chain management pada Unique Clothing Warehouse atau biasa kita kenal dengan Uniqlo, pakaian casual dari Jepang. Jadi di sini akan masuk ke penjualan pustaka. Yang pertama ada supply chain management, yang kedua ada fast fashion, yang ketiga ada Uniqlo, yang keempat ada fast retailing, yang kelima ada logistik. Sebelum masuk, di sini saya akan menjelaskan apa itu supply chain management. Supply chain management itu adalah sebuah serangkaian prosedur berupa perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian dan pemantauan dari awal hingga akhir. Nah, di dalam supply chain management ini ada beberapa yang terlibat. Yang pertama itu ada pemasok, distributor, produsen, sama pengecer hingga konsumen. Yang kedua ada fast fashion. Fast fashion ini adalah sebuah tren pakaian yang berkembang dengan generasi sekarang, di mana selalu mengikuti tren-tren fashion dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Yang ketiga itu ada Uniqlo atau Unique Clothing Warehouse. Di sini siapa yang nggak kenal sama Uniqlo, yang dimana brand ini sudah sangat besar, berada di luar negeri, bahkan di dalam negeri sendiri pun banyak di dalam mall itu tuh toko bajunya atau offline store-nya. Jadi Uniqlo ini adalah perusahaan pakaian dari Jepang yang dia bersifat unisex, jadi bisa digunakan oleh laki-laki, perempuan, hingga anak-anak. Dan konsep Uniqlo sendiri itu mempunyai pakaian yang simple tapi casual gitu, bisa masuk ke segala jenis acara, pokoknya simple gitu lah. Terus yang keempat ada fast retailing, yang dimana sebuah perusahaan Jepang yang menaungi Uniqlo. Jadi fast retailing ini nggak cuma menaungi Uniqlo, tapi juga banyak brand-brand lain. Nah, fast retailing ini perusahaan yang paling ternama atau paling memimpin di dalam dunia pakaian gitu. Terus kita masuk ke logistik. Logistik adalah suatu sistem yang berupa perencanaan perorganisasian dari awal hingga akhir. Seperti kita masuk ke kontrol kualitas, ya dimana sebuah teknik untuk mempertahankan dan juga mencapai dan juga meningkatkan kualitas barang atau bahkan jasa. Jadi Uniqlo sendiri berhasil mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas mereka, mulai dari bahan baku, produk, bahkan bukan produk tapi produksi barang, hingga cara penanganan mereka dari awal hingga akhir, mulai dari pengiriman, distributor, hingga ke customer. Jadi Uniqlo sendiri itu dengan kontrol kualitas ini mereka berhasil mengurangi adanya limbah. Jadi di mana Uniqlo sendiri itu berhasil mengurangi limbah ini dengan cara mereka jika ada kerusakan dalam memproduksi barang, mereka melakukan daur ulang dengan bantuan teknologi untuk menciptakan barang baru. Dan dimana juga Uniqlo sendiri sadar bahwa kualitas dari barang mereka ini sangat berpengaruh dengan perusahaan mereka dan juga loyalitas pelanggan mereka, hingga mereka membuat para customer ini melakukan repeat order atau repeat customer. Sendiri berhasil menerapkan frekuensi identification, yang dimana mereka menghubungkan segala komunikasi itu ke pabrik mereka. Jadi mereka tidak melalui orang ketiga, ibaratnya tidak melakukan efisiensi waktu untuk mengontrol kualitas, jadi langsung ke pusat. Jadi jika ada kerusakan, jika ada kesalahan, itu segera diperbaiki. Logistik yang pertama ada Uniqlo mengadakan model SPAYAN, di mana mereka selalu mengontrol bagaimana cara mereka mendesain, cara memproduksi, hingga distribusi penjualan dari
pabrik hingga ke konsumen. Yang kedua itu ada Uniqlo menggunakan sistem enterprise resource planning, yang dimana mereka selalu melacak status produksi hingga identifikasi secara real time. Hal ini mengecek dari kualitas hingga kapasitas produksi. Jadi mereka itu menggunakan sistem enterprise ini untuk mengecek bagaimana cara mereka memproduksi secara berkala. Terus yang ketiga ada Uniqlo juga menggunakan radio frequency identification yang tadi saya sebutkan, yang dimana mereka mempermudah entah dari staf toko, cara mereka memproduksi barang, hingga cara mereka untuk selalu meredikan barang di dalam toko tersebut. Hal ini juga mempermudah dalam staf toko, yang dimana untuk mereka mengecek barang itu mengecek itu dalam hitungan detik gitu. Kita masuk ke inovasi. Yang pertama, Uniqlo memodifikasi rantai pemasok dengan bantuan teknologi. Hal ini mereka melakukan inovasi seperti ini untuk minimalisir kesalahan yang tidak bisa dilakukan oleh tangan manusia. Jadi mereka menggunakan teknologi AI, bahkan teknologi robot untuk membantu cara kerjanya mereka. Yang kedua, jadi Uniqlo juga menerapkan closed loop supply chain, di mana pakaian ada yang didonasikan dan juga ada yang daur ulang. Hal ini membuat Uniqlo bisa berinovasi yang lebih dengan cara mendaur ulang pakaian yang ada hingga mereka mengeluarkan pakaian yang baru. Dan yang tadi saya sebutkan tentang donasi, itu mereka mendonasikan dengan syarat-syarat, bukan syarat, tapi lebih ke mereka punya syarat dan ketentuan sendiri untuk donasi itu ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Terus ada teknologi RFID, yang dimana memanfaatkan ini untuk loyalitas pelanggan, dan ini juga membuat para pelanggan itu mudah dalam berbelanja. Jadi mereka bisa membayar sendiri, memperbaikan sendiri, hingga mereka bisa men-screen barang mereka sendiri untuk mereka bawa balik. Lanjut ke keberlanjutan pasokan, di mana Uniqlo menggunakan prinsip reduce, reuse, sama recycle, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan energi dalam proses produksi mereka hingga mengurangi limbah serta memperpanjang siklus hidup produk. Jadi mereka itu menggunakan recycle ini untuk keberlanjutan pasokan perusahaan mereka, hingga mereka tidak banyak untuk mengeluarkan limbah, serta mereka meningkatkan cara produksi mereka. Terus kita lanjut ke kesesuaian strategis, di mana merujuk pada konsistensi antara prioritas pelanggan dan juga kemampuan rantai pemasok yang dibangun dengan strategi kompetitif perusahaan. Uniqlo sendiri juga menyeimbangkan antara responsivitas dan efisiensi untuk para pelanggan. Hal ini juga memudahkan Uniqlo untuk mengikuti tren-tren pasar, dan juga mereka selalu up to date untuk memproduksi barang baru. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan, di mana proses pengolahan dari Uniqlo dapat dikategorikan dari 4 langkah. Langkah-langkahnya adalah perencanaan, pengadaan, proses produksi, kontrol kualitas, hingga distributor, retail, hingga terakhir melakukan daur ulang dan bahkan ke customer. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.